lagi dengan Kanza Molet Channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya punya kesempatan ke kebun orang Meksiko ya. Ini adalah kebun frijoles. Dan kalau orang sini bilangnya frijoles ya, kayak beans gitu deh bentuknya ya. Black beans gitu ya. Nah sekarang kita yuk, let's go. Dan bentuknya itu seperti ini teman-teman. Tuh, ini adalah frijoles ya. Saya baru tahu gak gini batangnya, ternyata pendek-pendek gini rupanya. Dan ternyata kalau frijoles itu di sini itu, kalau alami seperti ini teman-teman, itu harganya jauh lebih mahal dibandingin mereka yang pakai pupuk, pakai apa-apa gitu loh ya, yang pakai apa sih namanya, yang pupuk dan lain-lain sebagainya. Itu ternyata lebih mahal lain yang alami seperti ini. Dan dia tidak mempergunakan air yang dari apa namanya, dari kalau di Indonesia mungkin PDAM ya, atau sejenis air kayak gitu ya. Dia tuh benar-benar hanya air yang dari langit gitu loh, benar-benar dari Tuhan aja gitu loh. Dan dia bekerjanya awalnya dia bikin seperti ini. Cuma yang dari awalnya itu memang dia pakai apa ya, pakai mesin gitu, katanya tuh ngeruknya ini, ngeruk tanahnya. Terus habis itu ditanamlah yang apa, biji dari frijolesnya ini. Nah ini adalah frijolesnya. Dan sekarang sudah bisa diambil, katanya dipanen ya. Dalam beberapa hari ini katanya tadi mau dipanen sama yang punya. Dan karena katanya tuh udah banyak yang minta gitu loh. Karena kalau udah seperti ini itu udah bisa dipanen dan udah bagus hasilnya untuk apa sih, untuk dijual gitu loh. Dan ternyata teman-teman ya, kalau yang seperti ini itu yang beli itu banyak loh ternyata, dan harganya jauh lebih murah. Malah kalau yang alami seperti ini ya, kalau orang tahu itu mereka orang lokal itu nanam seperti ini, itu langsung didatangin sama tokenya itu langsung untuk merequest apa namanya, frijolesnya ini, karena alami gitu. Dan ternyata kalau yang alami gini harganya katanya tuh lebih mahal 5 peso dibanding daripada yang dia pakai apa namanya, si pupuk dan sebagainya itu. Ini harganya sekilo itu 20 peso katanya dia jual. Kalau yang pakai pupuk itu cuma 15 peso. Jadi ini lebih mahal 5 peso. Cuma kalau pakai pupuk dan sebagainya itu kan nanti buahnya itu pasti lebih banyak daripada ini. Katanya itu bedanya, katanya buahnya itu pasti lebih banyak daripada ini. Cuma positif poinnya dari ini adalah dia hanya benar-benar alami. Jadi hanya datang nanam apa namanya, nanam anakannya ya udah gitu doang gitu loh, nggak lebih, selesai sudah. Kalau bibitnya terus nggak kasih air, nggak kasih pupuk dan sebagainya, jadi modalnya cuma itu doang gitu loh. Dan hasilnya seperti ini teman-teman tuh, nih ya, ini ada yang warnanya merah-merah, saya nggak tahu bedanya seperti apa ya. Nah kalau yang ini warnanya kayak gini. Ini kayak buncis loh ya. Tuh. Kalau saya setanamnya tuh tinggi dia, panjang-panjang dia gitu loh. Tuh. Ada yang merah-merah gitu, ada yang kayak gitu. Kalau yang itu tuh. Kalau di sini tuh kan, kalau frijol tuh yang hitam ya teman-teman ya. Kalau yang buncis tuh beda lagi namanya, di sini saya lupa namanya itu apa gitu loh ya. Nah ini kayak gitu tuh. Gitu. Kayak buncis tuh. Tapi yang hitamnya teman-teman ya, frijol yang hitamnya. Kalau yang buncis itu beda lagi namanya. Tuh kayak gitu teman-teman. Nah ini namanya frijol di sini namanya. Frijoles ya. Frijoles. Nah gitu teman-teman.
tuh. Dan dia banyak gitu tuh buahnya teman-teman tuh. Dan untungnya bagi yang yang bikin ini, dia cerita sih dia nggak, ya capeknya itu biaya yang dia keluarin itu cuma untuk alat untuk pengeruk tanah itu, saya lupa namanya itu apa ya. Nah itu aja sih. Terus biji-bijiannya ini, terus habis itu ditanam, dia udah selesai dah, seperti itu. Nah gitu. Ternyata harganya mehong juga di sini rupanya kalau yang alami gini ya. Cuma ya ruginya dia katanya kalau yang dia bikin alami gini, buahnya itu nggak begitu banyak. Kalau seandainya pakai pupuk itu dia lebih banyak lagi. Nah gitu teman-teman ya. Tuh lihat tuh. Katanya dalam beberapa hari ini dia katanya udah mau ngambil, udah didatangi tokenya, katanya mau diambil sama tokenya gitu loh. Ternyata puas juga ya ke kebun beginian. Ternyata luas juga rupanya sampai ke ujung sana. Dia bilang kalau dari sini aja sampai ke ujung sana itu dia bisa dapat, kalau 20 peso dapat 1000 kilo aja, bisa dapat 1000 kilo katanya sampai sana ya. Itu udah 20.000 peso teman-teman ya. Hanya bermodalkan untuk mengulik tanahnya ini sama dengan bibitnya doang. Habis itu udah selesai. Dia nggak ngapa-ngapain lagi katanya kayak gitu. Karena emang dia katanya itu dari awal emang dia bikin alami banget sama si orang itu, karena kalau yang alami itu harganya lebih mahal dan tentu ya nggak banyak prosesnya, nggak banyak kerjanya. Tahu sendiri kan kalau orang sini seperti apa gitu loh. Mereka tuh nggak suka banyak kerjaannya gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi benar-benar pure, hanya gitu doang. Modalnya gitu aja. Jadi kalau dapat 20.000, dia 20.000 lumayan kan, dapat berapa juta itu dia tuh. Bayangin deh, modalnya cuma itu doang. Dan tanahnya cuma tanah orang, terus dia olah free, gratis, karena ini adalah areanya CFA ya. CFA itu elektrik ya teman-teman, itu kan lihat tuh ya, tunggak listrik banyak kan. Nah kalau tunggak listrik ini banyak, di bawah tunggak listrik ada kabel-kabel ini, kita yang punya tanah ya tidak akan bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa jual tanahnya, nggak bisa menanam tanaman yang tinggi-tinggi, itu nggak bisa. Karena ini adalah authorized si orang CFA atau yang punya negara ya, listrik negara ya. Karena kalau seandainya ada yang dia bikin rumah, itu akan bisa wah ada di atas tuh, udah langit tuh. Apaan sih namanya tuh? Tuh langit tuh teman-teman tuh. Siu, go down. Nah, jadi ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau seandainya ada tanah kita yang ada di bawah yang dipakai sama negara ya untuk tunggak-tunggak listrik, kabel-kabel listrik begede-gede beginian, kita nggak bisa ngapa-ngapain loh di sini itu ya. Jadi aturan seperti itu di Meksiko itu. Jadi dia nggak bisa jual tanahnya, nggak boleh nanam pohon yang tinggi-tinggi. Jadi ya pure gini aja. Makanya orang yang punya tanah ya nawarin aja, siapa yang bikin lah gitu loh, siapa yang buat ya buat lah gitu loh. Tapi kayaknya sih ada dia take and give sedikit-sedikit gitulah, nggak banyak gitu. Dan yang punya tanah juga nggak mau berusaha bikin apa-apa sih. Nah gitu katanya kayak gitu sini. Nah itulah ya teman-teman ya, kalau udah orang negara yang punya cerita di sini ya, kalau punya tanah, listrik ya, terutama untuk listrik ini ya, kita yang punya tanah nggak bisa ngapa-ngapain loh. Jadi tanahnya nggak bisa dijual, dan kalaupun dijual kita nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang beli juga nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak boleh nanam apa-apa juga. Yang tinggi-tinggi nggak boleh ya, pohon yang lama-lama gitu ya, kayak mangga, kayak kelapa, itu nggak akan boleh. Yang tinggi-tinggi itu nggak boleh. Jadi makanya hanya yang kecil-kecil gini doang teman-teman ya, yang kayak frijoles, jagung, kayak gitu doang. Gitu teman-teman ya. Jadi derita lah ya, ada yang punya tanah di sini yang
pakai untuk electricity ya sama negara ya, seperti itu. Gitu loh teman-teman. Jadi di sini itu aturan seperti itu. Dan kita balik lagi ke sini, friholesnya udah tinggal di ambil ya, udah selesai. Dan terima kasih ya sama yang punya tanah, saya dikasih kesempatan bisa ke kebun friholesnya. Gracias Senyor. Dan sekarang saya tahu ya seperti apa sih friholesnya orang sini itu dan seperti apa mereka udah ngambilnya gitu loh. Bedanya friholes yang hitam di sini itu sama yang saya baru tahu di sini teman-teman, sih kayak ini ya, apa namanya nih, buncisnya gini ya. Itu buncis nyata rupa-rupanya, tapi ada yang hitamnya, ada yang hijaunya. Kalau yang hitam tuh mereka bilang friholes something gitu lah ya. Dan kalau yang apa sih, ada verde-verdenya kalau yang buncis gitu loh, karena kan ada yang hijaunya tuh. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih banyak telah menonton. Kalau seandainya masih muda gini mungkin namanya buncis kali ya. Karena di sini juga ada yang jual agak gini loh teman lah. Di pasar itu ada juga jual yang seperti ini. Kalau yang dijual terus, kalau yang udah seperti ini kan dibuka sama dia itu dikupas, jadi makanya jadilah friholes gitu loh. Jadi ternyata kayak gitu mungkin teman-teman ya. Kalau seandainya masih seperti ini terus dijual sama orang yang jualan, jadilah buncis ya, buncis. Terus kalau udah seperti ini nih, jadilah friholes kalau ada dibuka. Oke teman-teman, sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Moles Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share sama teman-teman yang lain ya. Makasih banyak teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam, bye.